بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah. Tanpa terasa kita memasuki pertengahan Ramadan. Sekarang hari yang ke-14. Memasuki pertengahan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang disampaikan pada kesempatan sekarang ini adalah memanfaatkan sisa-sisa Ramadan dengan beramal soleh sebanyak mungkin. Ikhwan fillah azakumullah. Mestinya secara tema disampaikan di awal Ramadan atau ketika menjelang Ramadan. Untuk persiapan Ramadan bisa beramal ibadah, beramal saleh sebanyak mungkin. Namun ada masalah dikarenakan masih banyak kesempatan pertengahan Ramadan berikutnya. Di sisa-sisa hari-hari Ramadan tahun ini diharapkan bisa memanfaatkan waktu untuk ibadah, beramal saleh sebanyak mungkin. Ikhwan fillah azakumullah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu persatu amal-amal ibadah besar yang bisa kita lakukan selama Ramadan, bahkan juga di luar Ramadan. Tapi yang paling utama ketika Ramadan, terutama ketika menjelang akhir Ramadan. Yang pertama adalah barakallahu fikum, meningkatkan kualitas siam Ramadan. Puasa Ramadan itu amal yang sangat besar, yang sangat agung pahalanya, keutamaannya. Yang pertama, puasa Ramadan merupakan rukun Islam. Ya, rukun Islam yang 5. Sehingga pahalanya, keutamaannya sangat besar, sangat agung sebagaimana rukun Islam yang lainnya. Tidak mungkin disamakan dengan amal-amal yang lain yang bukan rukun Islam. Yang kedua,
Puasa Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda, hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa pahala untuk orang yang puasa tadi. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin." Qala Allah Jalla wa Ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal Bani Adam untuk dia. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sebab dia hambaku yang puasa ini, dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku semata. Dikatakan illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Maka aku yang akan membalasnya dengan tanpa menyebut balasannya. Itu menggambarkan tafkhim al-amr, membesarkan perkaranya. Kalau amal-amal yang lain dikasih pahala 10 kali lipat sampai 7 kali lipat, puasa lebih daripada itu. Tak terbayangkan, tak mungkin dihitung. Dikatakan Allah Jalla wa'ala semata yang akan membalasnya untuk sang hamba tadi. Sehingga sangat besar. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kullu amal ibni Adam lahu kafaratun illa shaum wa shaumu li wa ana ajzi bih. Setiap amal Bani Adam itu penghapus dosa untuk dia. Kafarat bagi dirinya. Kecuali puasa. Puasa untuk aku dan aku yang membalasnya, kata Allah Jalla wa'ala. Di antara keutamanya yang namanya berpuasa itu kafaratul lidzunub, menghapuskan dosa. Dan yang dihapus itu Allah yang Maha tahu. Di sisi yang lain juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ini hal penting yang perlu kita resapi. Amal yang kita kerjakan selama sebulan ini, namanya puasa, terhadap puasa Ramadan, itu sendiri sudah besar pahalanya. Sudah amal yang sangat agung, yang sangat luar biasa pahalanya. Selama dikerjakan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam riwayat di atas, ikhlas lillahi ta'ala. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, tidak mengumpuli istri di siang Ramadan. Dia meninggalkan makan minumnya di siang hari Ramadan. Dia puasa dari semua tadi karena aku. Itu namanya keikhlasan. Itu namanya ketulusan. Puasanya betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, bukan karena pandangan orang, bukan karena sanjungan orang, bukan karena makhluk, bukan karena dunia, tapi lillahi ta'ala min ajli. Disebutkan dalam hadis yang lain dengan bahasa imanan wahtisaba. Disebutkan dalam Bukhari Muslim juga dari sahabat yang sama, sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ini kuncinya. Imanan, dorongan keimanan. Ihtisab itu ketulusan.
Betul-betul yang diharapkan ridhonya Allah, yang diharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Ikhlas dia dengan keimanannya. Pahalanya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini ketentuannya. Harus ada keikhlasan li ajlillah. Harus ada keimanan, ada ihtisab, ketulusan. Barakallahu fikum. Ketentuan yang lain adalah barakallahu fikum, mengisi hari-hari Ramadan, hari-hari puasa dengan amal-amal kebajikan dan meninggalkan keharaman-keharaman agama. 2 poin. Ini akan disebutkan insyaallah pada poin yang berikutnya. Saya dahulukan siamnya supaya jangan sampai dianggap remeh gitu loh. Poso biasa, poso ben tahun, poso Ramadan ya poso. Jangan semata-mata hanya poso, hanya puasa, datang Ramadan puasa. Jangan seperti itu. Tingkatkan kualitasnya dengan imanan wahtisaba, dengan keikhlasan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amal kebajikan dan meninggalkan perkara yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Artinya dihayati puasa ini. Ya, direnungi puasa ini. Ditadaburi puasa ini. Bukan semata-mata poso, tapi lillahi ta'ala. Imanan wa ihtisaba. Barakallahu fikum. Adapun amal-amal kebajikan yang dianjurkan selama Ramadan ialah yang pertama, amal-amal kewajiban harian. Harian yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam. Ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kuantitasnya yang syar'i. Apa yang wajib? As-salatul khams. Jangan sampai melupakan ini. Salat 5 waktu. Ini harian. Tapi ketika datang Ramadan lebih diwajibkan lagi, ditekankan lagi dan ditingkatkan begitu. Jadi enggak semata-mata salat, tapi hal-hal yang wajib, hal-hal yang disunnahkan terkait dengan masalah salat dikerjakan selama Ramadan. Untuk yang laki-laki yang enggak ada uzur, wajib lanjut wajib berjamaah. Jadi enggak semata-mata salat. Jamaah salatnya 5 waktu ke masjid. 5 waktu. Dan enggak semata-mata jamaah. Ditingkatkan jamaahnya. Gimana cara peningkatannya? Selalu berusaha mendapati takbiratul ihram dengan sang imam. Jadi enggak semata-mata jamaah tapi masbuk terus. Jamaah dapatnya rakaat yang keempat. Jamaah rakaat yang ketiga, jamaah rakaat yang kedua, malah jamaah kedua lagi. Tahu jamaah kedua? Selesai imamnya, jamaah pertama selesai, baru datang, makanya bikin jamaah lagi, jamaah kedua. Tidak masalah sih, cuman ingat ini Ramadan. Ini Ramadan. Harus ada peningkatan. Apa yang kita amalkan harian dalam bentuk 5 waktu. Sehingga ditingkatkan semangat sholat 5 waktunya, semangat jamaahnya, semangat tepat waktunya. Jangan lupa disertai dengan hal-hal yang menyertainya. Ada qabliyah, ada ba'diyah, yang sunnah ini. Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jangan dilupakan. Jangan lupa zikir pada sholawat. Zikir setelah sholat dikerjakan. Sehingga ada peningkatan amal kebajikan selama Ramadan yang memang itu kita kerjakan sehari-hari. Ditingkatkan selama Ramadan. Nah, ditingkatkan selama Ramadan. Tingkatkan keikhlasannya, ketulusannya, tadaburnya, penghayatannya, semangatnya. Tingkatkan. Berupaya sekuat tenaga dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, dengan bimbingan sunnah. Terkait dengan tata cara sholatnya, apa yang dibaca, sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya, zikirnya. Semangat yang sangat tinggi mengerjakan dengan bimbingan sunnah. Itu namanya peningkatan kualitas apa yang dikerjakan
harian. Barakallahu fikum. Ini menentukan puasa kita. Barakallahu fikum. Terlalu banyak orang-orang yang puasa tapi sholatnya nggak diperhatikan. Yang penting poso. Iki Ramadan rek, posoan iki. Ayo poso. Terus piye salate? Ya gampang. Ada yang aras-arasen, ada yang males-malesan, ada yang tidak jamaah, ada yang segala macamnya. Maka tingkatkan satu ini. Dipahami insyaallah ya. Selama Ramadan tingkatkan semua tadi itu. Jadi beda puasanya, beda Ramadannya, maka beda pula amal yang dia kerjakan selama Ramadan. Barakallahu fikum. Salat 5 waktu dan yang sunnah-sunnah. Amal yang berikutnya yang juga sangat dianjurkan selama Ramadan ialah qiyamu Ramadan. Disebut dengan qiyamu Ramadan dikarenakan dia qiyamul lail ketika Ramadan. Disebut dengan tarawih, masyhur dalam Islam dengan nama salat at-tarawih. Disebut dengan tarawih dikarenakan pada masa itu mereka bangsa Arab di waktu-waktu itu mereka mengistirahatkan onta-onta mereka, diistirahatkan sehingga dikatakan tarawih. Barakallahu fikum. Dan sampai sekarang masyhur dengan nama salat tarawih. Salat tarawih. Untuk Ramadan, selama Ramadan barakallahu fikum yang disunahkan adalah mengerjakan salat tarawih dari mulai awal malam. Saya jelaskan terkait dengan salat malam, dia mulai tahajud, bisa awal malam, bisa tengah malam, bisa akhir malam. Barakallahu fikum. Di luar Ramadan yang sangat dianjurkan adalah qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Baik. Tapi untuk Ramadan bil khusus, sunnatul muslimin mengerjakan di awal malam. Baik. Kalau dicontohkan sama beliau SAW di awal malam sampai sepertiga malam pertama. Atau dari mulai awal malam sampai pertengahan malam. Atau dari awal malam sampai menjelang sahur. Itu durasinya. Itu yang sunnah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tanya masalah ini. Beliau mengatakan sunnatul muslimin ahabbu ilaina. Kerjakan di awal malam, itu sunnah muslimin lebih kita cintai, itu diamalkan. Barakallahu fikum. Meskipun silakan Anda mengerjakan di akhir malam, tapi yang afdal di awal malam. Itu sunnah khusus selama Ramadan. Qiyam Ramadan atau tarawih. Yang dianjurkan adalah berjamaah dengan imam. Dengan imam Anda di musola Anda, di masjid Anda. Sampai selesai, sampai tuntas. Berapapun jumlah rokaatnya. Ini penting saya sampaikan pada antum. Dia mengerjakan 11 rakaat, amalkan 11 rakaat bersama dengan imam. Hal yang dikerjakan beliau SAW. Dia mengerjakan 13 rakaat, amalkan 13 rakaat dengan imam Anda. Hal yang dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kalau di musola kita, di masjid kita, di surau kita mengerjakan 21 rakaat? Kerjakan dengan imam Anda. Dikarenakan untuk jumlah rakaat tarawih ini tidak ada kewajiban harus 11. Ini bahasanya. Tidak ada kewajiban harus 13. Angka 11, angka 13 itu boleh atau maksimalnya afdal. Itu enggak wajib. Kenapa demikian? Dikarenakan hadis yang menerangkan bab ini itu disebut dengan hadithul fi'il. Hadis yang menjelaskan tindakan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan perintahnya Rasul. Tindakannya beliau. Beliau mengerjakan baik di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. 4 rakaat, bagus, panjang, sekali salam. 4 rakaat lagi 3 rakaat. Disebutkan dalam banyak riwayat beberapa tata cara dan kaifiyah salat tarawih. Itu semuanya fi'il. Kaidahnya kata para ulama, ini dibahas dalam ilmu usul fiqih dan kaidah fiqhiyah. Ketika sebuah hadis itu disebut dengan hadithul fi'il, menjelaskan tentang tindakan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, maka maksimalnya mustahab. Maksimalnya adalah sunnah muakkadah. Enggak sampai tingkatan wajib. Minimalnya adalah mubah. Dipahami nggih?
Paham tuh? Sehingga para fuqaha kita, dan itu lama dibahas sama mereka. Mereka mengatakan bicara afdaliyah 11 atau 13. Ini yang dikerjakan beliau SAW. Yang mengatakan lebih daripada itu diperbolehkan. Mereka menggunakan keumuman hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, kata beliau SAW, salatul laili mathna mathna. Salatul laili mathna mathna. Salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Dengan tanpa menyebutkan jumlah rakaatnya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Difahami ya? Itu pendekatan ilmu usul fikih dan ilmu fikihnya. Artinya ketika ada di kampung antum, di tempat antum, masjid, surau, langgar, yang imamnya mengerjakan 21 rakaat, maka ikut dengan sang imam sampai selesai. Kenapa demikian? Yang pertama dapat pahala qiyamul lailnya, yang kedua dapat pahala qiyamul secara berjamaahnya. Pahalanya adalah dihitung qiyamul lail semalam suntuk. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzal Ghifari, semoga Allah meridhoinya, hadis cukup panjang. Beliau mengatakan di tengah-tengah hadis, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyam bersama dengan imam sampai selesai, maka dicatat qiyam semalam suntuk. Hadza afdal. Kata-kata ma'al imam, ya semua imam. Kadang imamnya berganti. Imam pertama sekian rakaat, ganti imam yang berikutnya sekian rakaat, bahkan untuk witir yang sendiri. Labas atau ikuti dengan imamnya masing-masing sampai selesai. Maka mendapatkan pahala qiyam semalam suntuk. Sebuah amal yang jarang-jarang orang mau mengerjakannya. Sanggup sih, tapi jarang yang mampu. Ada yang mampu tarawih dari mulai pada isya sampai menjelang subuh. Ada yang sanggup? Banyak yang sanggup. Ada katanya antum, ada yang sanggup. Ada yang sanggup, tapi jarang ada yang sanggup. Ada yang mengamalkan, ada kan yang mengamalkan? Pernah dengar enggak? Jangan jauh-jauh luar negeri di Indonesia ini, ada enggak? Berarti antum belum pernah mengamalkan ya. Ada enggak yang mengamalkan? Jawabannya ada. Ada. Nggak, jangan jauh-jauh. Ya meskipun ya, kita baca muslimin lah ya, muslimin secara umum ada. Dari mulai awal sampai menjelang subuh. Tapi kan butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Kalau dulu kita di mana? Di Yaman dulu biasa. Biasa mengerjakan demikian, terutama ketika 10 hari terakhir Ramadan. Dari mulai awal sampai menjelang subuh. Terutama ketika malam yang ke-27 Ramadan, dari mulai isya sampai menjelang subuh. Terus maraton sampai khawatir gak sahur. Barakallahu fikum. Artinya besar pahalanya. Makanya jangan sampai meremehkan yang namanya qiyam. Hukumnya sunnah muakkadah gak wajib. Betul gak wajib. Tapi ini adalah ikon Ramadan. Saya bahasakan seperti itu. Ini ikon Ramadan. Salat tarawih itu ikonnya Ramadan. Sehingga sangat dianjurkan sekali untuk perhatian dalam bab ini. Dan yang ditekankan adalah betul-betul meningkatkan kualitas qiyam Ramadannya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai bolong, berjuang sekuat tenaga, jangan sampai bolong terus tiap malam, kemudian dikerjakan bersama dengan imam sampai selesai. Jangan sampai 8 rakaat pulang. Ya nggak apa-apa sih, mau ngomong boleh-boleh aja, nggak ada yang dilarang ya kawan. Cuman pahala semalam suntuknya ini hilang gitu loh. Dipahami gitu? Rugi, saya katakan rugi. Dapat gelondongan, antum cuma dapat sepenggal yang utuh. Dan tentunya yang khusyuk, yang tenang, yang tumaknina gitu. Jangan semata-mata ngejar rekor muri. Apa rekor muri ya, Pak? Tercepat dalam sejarah
Di dunia malah, bukan cuma di Indonesia ini. Sholat 23 rakaat 7 menit. Masa rekor muri. Jangan bangga dengan itu, kadang ada kekhusyuan sama sekali. Yang tenang, ya khusyuk, yang tumak nina, diresapi, dihayati. Kalau berjamaah dengan masyarakat ya, dengan kondisi masyarakat sekitar, dengan kemampuan mereka. Tapi tetap dengan tumak ninahnya, dengan khusyuknya. Sehingga kualitasnya terjaga. Barakallahu fikum. Dua amal ini, siam, qiyam, ini dibahasakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dengan sebutan jihad. Beliau menjelaskan dalam bukunya, namanya Lataiful Ma'arif, buku yang saya pegang sekarang ini. Ketika menjelaskan tentang amal-amal yang dikerjakan oleh orang yang shaim, para shaimin. Beliau menegaskan yang namanya lis-shaimi jihadani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua jihad. Dibahasakan jihad. Memiliki dua jihad. Jihadun bin nahari bis siyam wa jihadun bil laili bil qiyam. Itu bahasanya. Orang yang berpuasa memiliki dua amal jihad. Dibahasakan dengan jihad dikatakan apa? Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan, kesungguh-sungguhan. Itu kalau kena ya. Yang pertama jihadun bin nahari bis siyam. Dia jihad di siang hari dengan puasa. Terasa jihad kalau puasanya itu betul-betul diisi dengan amal kebajikan yang luar biasa. Nek poso turu bar subuh tangi menjelang maghrib gak kerasa posone. Kalau jihadnya blas iku. Ngono ya. Tapi kalau dari mulai subuh sampai maghrib ada istirahatnya memang, tapi diisi dengan amal kebajikan yang begitu banyak, berkualitas, berkuantitas. Itu perjuangan. Perlu perjuangan. Saya katakan jihadun bin nahari bis siyam. Dia punya jihad di siang hari dengan puasa. Yang kedua jihadun bil laili bil qiyam. Dia juga punya jihad yang kedua, jihad di malam hari dengan qiyam, dengan qiyam Ramadan dengan salat tarawih. Dua ikon Ramadan, siyamun wa qiyam. Apalagi kalau qiyamnya betul-betul dikerjakan bersama-sama dengan yang lain yang punya komitmen bersama-sama, dikerjakan dengan lama gitu. Masya Allah akan terasa jihadnya. Karena dicontohkan Rasul, beliau selama Ramadan itu mencontohkan tiga kali tarawih. Sengaja nggak lanjut dikarenakan khawatir diwajibkan ketika itu. Itu disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari semoga Allah meridhoi. 3 kali bertarawih dengan para sahabat. Yang pertama pada malam 23. Dari mulai awal malam sampai sepertiga malam pertama. Sekarang isya jam 7 kurang sedikit. Ya. Ya, betul ya. Loh, kayak gitu Pak. Isya di sini jam 7 kurang 5 ya. Betul ya? Nah, anggap selesai isya jam 7:04 lah. Itu setengah 8 wis. Mulai terawih sampai sepertiga malam pertama. Malam itu dihitung ketika mulai terawih atau ketika masuk maghrib? Masuk maghrib. Maghrib jam berapa lagi? Jam 6 kurang 1/4 atau kurang berapa? 12 menit. Ya, 5:46, 47. Barakallahu fikum. Hitung aja sampai subuh. Subuh jam 4:18. Bagi 3. Piro ya kan? Piro? 6, 4, 10. Berarti 10 bagi 3 berapa? 3 jam setengah. 3 jam setengah dimulai jam 6, jam 7, jam 6, jam 7, berarti 2 jam. Antum kalau start jam setengah 8 malam, antum 2 jam. Sampai jam setengah 10, sampai jam 10 malam, gitu. Dari mulai awal sampai sepertiga malam pertama. Terawihnya itu 2 jam setengah. Kuat?
Kuat insya Allah. Artinya bacaannya kan panjang. Dan memang ciri khas Rasul ketika qiyam itu turul qiyam. Namanya kunut. Dimana kan turul qiyam, panjang berdirinya. Terus panjang rukuknya. Panjang sujudnya. Itu beliau. 2,5 jam lah kira-kira ya. Pada malam yang ke-25, beliau qiyamul lail dengan para sahabat yang tarawih sampai pertengahan malam. Sampai jam setengah 1. Jam 12. Dari mulai jam setengah 8 sampai jam 12 malam, jam setengah 1 malam. Berapa jam itu, Pak? 5 jam. 5 jam, 6 jam. Tarawihnya itu. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, lau nafaltana. Tanggung ini, pertengahan malam. Alangkah baiknya engkau sunnahkan kami sampai akhir malam, saya menjelang subuh. Belum mengatakan riwayat tadi. Barang siapa yang qiyamul lail bersama dengan imamnya sampai selesai di jalan semalam suntuk. Artinya meskipun tarawih sampai sepertiga malam pertama, tarawih sampai pertengahan malam sama dengan semalam suntuk kalau dikerjakan dengan imam. Ketika malam yang ke-27 beliau tarawih dari mulai awal malam sampai kata para sahabat hatta nakhsha fawatal falah. Sampai kami khawatir luput sahurnya. Rasul kalau sahur awal apa akhir? Dini apa ditunda sampai menjelang subuh? Sampai menjelang subuh. Nah, anggap setengah jam sebelum subuh. Jam 4 kurang 1/4. Dari jam setengah 8 sampai setengah 4 pagi tarawihnya itu. Pirang jam ya? Situng dhewe susah gitu. Berapa? 8 jam setengah. 9 jam. 8 jam 8 setengah. Tarawih panjang malam. Sehingga dikatakan jihad bilail. Akan terasa jihadnya, barakallahu fikum. Ini amal yang berpahala besar yang dikerjakan oleh orang yang siam. Yang saya sebutkan ini barakallahu fikum adalah biasa kamu dengar poso, tak ngerti Ustaz. Salat ngerti Ustaz. Qobliyah badis ngerti Ustaz. Zikir ngerti Ustaz. Tarawih biasa Ustaz. Yang saya tekankan bukan masalah itunya, tapi penekanan kualitasnya. Kualitasnya ditingkatkan, kualitasnya sesuai dengan bimbingan syar'i yang ikhlas, yang tulus, dijiwai, dihayati, diresapi, dikerjakan dengan bimbingan sunnah, dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguh-sungguhan. Sehingga dikatakan jihadun bin nahari bis siyam wa jihadun bil laili bil qiyam. Jihad di siang hari dengan puasanya, jihad di malam hari dengan qiyam Ramadannya. Yang berikutnya, dari amal yang dianjurkan sangat ketika Ramadan ialah tilawatul Quran. Ini ikon berikutnya dari Ramadan. Dikatakan syahrul Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran. Unzila fihil Quran. Dikarenakan contoh Nabi kita Muhammad SAW adalah membaca Al-Quranul Karim sebanyak mungkin. Katanya para ulama, yang dianjurkan, yang disunnahkan, itu yang afdal adalah tilawah, bukan hifdzun. Membacanya, bukan menghafal ketika itu. Jadi menghafal ada waktu yang lain, ada waktu berikutnya. Nah, ketika Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, tilawah, membaca dari mushaf. Kalau nggak ada mushaf sama sekali, pakai aplikasi mushaf di HP-nya antum, nggak ada masalah. Jangan sampai karena nggak ada mushaf, antum nggak mau buka HP. Nah, ada fatwa ulama katanya kurang afdal baca mushaf dari HP. Nah, akhirnya lah baca Quran, nggak ada mushaf, lah baca Quran, buka HP-nya malah yang aneh-aneh. Lah, fatwa itu diterapkan oleh para ulama ketika di samping antum ada mushaf. Ini ada mushaf. Jangan sampai megang HP untuk baca Al-Quran. Yang dibaca apa ini?
mushaf Al-Qur'annya. Tapi ada sebuah kondisi ketika antum jauh dari mushaf, nggak ada mushaf. Antum lagi di kereta, nggak ada mushaf. Saya mengatakan nggak ada mushaf, jangan baca di HP. Akhirnya nggak baca Quran sama sekali. Ada khata. Gunakan aplikasi itu untuk baca Al-Quranul Karim. Dipahami nggih? Anda lagi di sebuah tempat misalkan, tidak ada mushaf, maka manfaatkan aplikasi tadi untuk baca Al-Quranul Karim. Tilawah, bukan hafal. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, kata Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisahu al-Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khaymir min rihil mursalah. Yang artinya dulu Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak berderma. Dan lebih berderma lagi puncaknya ketika Ramadan, ketika dijumpai malaikat Jibril. Dan beliau tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Kata Ibnu Abbas, malaikat Jibril menjumpai Rasul tiap malam Ramadan dan tadarus Quran dengan beliau. Sungguh Rasul SAW ketika berjumpa dengan Jibril lebih berderma dibandingkan dengan angin yang sangat kencang. Ini hadis menerangkan dua ikon Ramadan. Yang pertama al-jud, derma, yang akan dibahas insyaallah ya kawan. Yang kedua tilawah. Judun wa tilawah. Jud itu berderma, mengerjakan amal kebajikan apa bentuknya. Yang kedua ada dua tilawah. Ini yang kita bahas sekarang ya kawan. Contoh Nabi kita Muhammad SAW ya adalah beliau terutama ketika Ramadan, terutama malam-malam Ramadan, melaksanakan mudarasatul Quran. Namanya tadarus Quran dengan malaikat Jibril. Bagaimana prakteknya? Bagaimana caranya? Caranya adalah barakallahu fikum adalah yang satu membaca, yang lain menyimak. Itu pengertian tadarus Quran. Ya, satu membaca. Misalkan Rasul membaca Al-Quran, Jibril yang menyimak. Yang menyimak. Hakata. Sampai hatam. Diulang lagi. Sampai hatam. Diulang lagi. Sampai hatam. Beliau tiap tahun hatam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang lain ketika tahun beliau wafat, beliau hatam 2 kali dengan malaikat Jibril. Rasul membaca, dipaparkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menyimaknya, yang mendengarkannya. Itu namanya tadarus Quran. Jika ada 2 orang, yang ini membaca, yang ini menyimak, yang ini membaca, yang ini menyimak, hakadha. Jadi bukan dengan cara bacaan Quran lompat-lompat. Ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat keempat, ini ayat kelima, ini ayat keenam, baik lagi, terus begitu. Lah, itu dikatakan bid'ah oleh para ulama. Bukan dengan cara seperti itu. Tetapi ada yang membaca, ada yang menyimak. Selesai, yang membaca, yang ini menyimak. Selesai. Dengan bacaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan secara prakteknya berdua. Rasul dengan malaikat Jibril. Antum dengan fulan, berdua gitu. Antum membaca, dia menyimak. Dia membaca bacaan dia, antum yang menyimak. Yang ini dapat pahala membaca, itu dapat pahala menyimak. Ini dapat pahala membaca, dapat pahala menyimak. Namanya tilawatul Quran. Terkait dengan contohnya para salaf, mereka memandang barakallahu fikum untuk Ramadan ini spesial. Waktu khusus yang spesial dikarenakan syarafuz zaman, kemudian waktu. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya, tentang masalah kaidah Islam baca Al-Quran. Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amr, hatamkan Quran 10 hari sekali. Artinya apa? Sebulan 3 kali. Saya masih mampu ya Rasulullah. Hatamkan Quran selama sepekan.
Saya masih mampu ya Rasul. Hatamkan Quran selama 3 hari. Kalau selama 3 hari, berarti sebulan hatam berapa kali? Loh, 10 kali. Jangan pura-pura kasih hitung loh ya. Yang gitu ya, biar apa lagi? 10 kali. Mikir-mikir, hatam yang biro saya. 10 kali. Saya masih kuat ya Rasulullah. La afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada itu. Ini kaidahnya. Artinya, dalam pandangan Islam, orang yang membaca Al-Quran, khataman Quran, maksimal 3 hari sekali. Atau 7 hari sekali. Atau 10 hari sekali. Atau sebulan sekali. Tapi khusus untuk Ramadan, kata para ulama, kata para salaf, itu nggak berlaku. Loh, teman saya ada nih. Wah, ini ada nih. Ada Papua, ada Ambon. Sabar. Iki kabus lagi. Baik, terapannya para salaf lebih daripada itu. Dan diperbolehkan untuk Ramadan khusus dikarenakan sarafuz zaman. Di kalangan para salaf ada yang hatam sehari sekali. Sebulan berarti hatam berapa kali? Ping 30 kali. Bahkan ada yang selama Ramadan hatam 60 kali. Artinya apa? Sehari hatam 2 kali. Apa caranya ini? Caranya adalah yang pertama fokus. Ramadan tidak mikiri apapun. La syughul, wala kerjaan, wala yang lain. Fokus untuk ini. Dia puasa, mengisi puasa dengan tilawah. Yang kedua dibaca. Ketika sholat dibaca. Yang fardu dibaca. Sunnah dibaca. Lanjutkan ketika membaca biasa. Terus begitu. Di maraton. Begitu. Hatta dalam sholatnya dibaca. Dan yang berikutnya dulu para salaf. Kebanyakan wong Arab kabeh ya, wong Arab yo hafal Quran, macane yo koyo banyu ngono ya. Lewanya ngono. Tang. Tapi dengan tartil, dengan bacaan yang bagus. Langsung enak, hatam setengah hari. Nanti berikutnya lagi hatam lagi, misalkan dari pagi sampai maghrib hatam. Nanti malamnya hatam lagi. Jihad. Betul jihad. Pagi hari dengan puasa, malam dengan qiyamul lail. Qiyamul lail juga begitu dibaca dia. Dari mulai maraton dibaca dalam qiyamul lailnya. Berarti sampai 8 jam saya menjelang subuh ya. Maraton. Terus begitu tiap hari. Barakallahu fikum. Itu pengamalannya para ulama. Sehingga sebanyak mungkin selama Ramadan tilawah bukan menghafal. Dan itu ikon Ramadan. Semakin banyak, semakin ikhlas, semakin tulus, semakin besar pahalanya. Barakallahu fikum. Ingat, membaca Quran itu pahalanya bukan satu surat dikasih pahala. Tapi satu huruf. Satu huruf. Alif, lam, mim. Membaca alif, lam, mim. Satu huruf itu 10 kali lipat. La aqul alif, lam, mim harf. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Bal alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Anda membaca alif lam mim 30 pahalanya. Anda membaca satu muka, berapa huruf itu sudah? Kalikan 10 kali lipat. Anda membaca satu juz sekali duduk. Berapa huruf itu? Kalikan 10 kali lipat. Sekali duduk 2 juz, 3 juz. Berapa hurufnya itu? Kalikan 10 kali lipat. Nah kalau Anda hatam dalam sehari, berapa ya hurufnya Al-Quran ya? Wakil ya, puluhan ribu. Dikalikan 10 kali lipat. Itu pahala semuanya. Sehingga semakin banyak, maka semakin besar pahalanya. Semakin tartil, semakin tadabbur, semakin dihayati, maka semakin besar pahalanya. Baca Al-Quran dengan tartil, dengan penghayatan. Membaca ayat rahmah, mohon rahmah kepada Allah. Baca ayat masalah jannah, mohon surga kepada Allah. Baca ayat masalah azab, bertawud azabnya Allah. Sambil begitu boleh. Baca Quran lewat doa. Minta rahmat, minta fadilahnya Allah. Pahala minallah, minta surga. Baca azab, ta'awud dari azabnya Allah. Baca Quran lagi dengan tadabbur.
yang saya bahas sekarang bukan semata-mata tilawah, tapi apa ini? Penghayatan tilawahnya, penghayatan baca Qur'annya. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ekor yang berikutnya adalah al-jud. Al-jud itu semua amal kebajikan, terutama yang mengandung unsur derma, infak, sedekah. Ini digalakkan betul selama Ramadan. Para salaf biasa mengeluarkan zakat malnya dipaskan ketika Ramadan. Mereka yang kaya-kaya yang fulus-fulus ini, mereka infak, sedekah selama Ramadan sebanyak-banyak mungkin. Dalam bentuk memberi makan sahur, dalam bentuk takjil iftar, beri makan iftar bagi yang bagi para shaimin, memberi makan fakir miskin, infak dengan harta bendanya, pokoknya jor-joran, yang punya betul-betul infaknya, sedekahnya, ke dermanya kencang. Disebutkan dalam riwayat tadi, dermanya Rasul ketika Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril, itu lebih kencang daripada ar-rihul mursalah, angin yang berhembus sangat kencang. Wus gitu ya kan. Saking buantere. Bior. Sehingga selama Ramadan semuanya fokus ibadah. Yang kaya infak sedekah dengan makanan, dengan harta benda, dengan pakaian. Yang miskin tidak mikiri kerjaan, tidak mikiri makan, melimpah ruah. Makan sahur, makan buka tersedia, berlimpah, harta dapat, pakaian dapat. Yang kaya dengan fulusnya infak dan sedekah. Berlimpah ruah sehingga fokus untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fokus untuk ibadah. Ikhwan fillah nasakumullah, sebagai penutup, nanti selebihnya akan disampaikan habis tarawih. Siap tak? Gak ngantuk tak? Hah? Ngantuk gak ngantuk? Yang lainnya ngantuk. Baik. Sebagai penutup ya ikhwan, lihat jamnya ikhwan. Apa yang disampaikan tadi itu lebih ditingkatkan lagi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Lebih ditingkatkan lagi. Dikatakan jadda, wajtahada, wasyaddal mi'zar. Beliau bersungguh-sungguh ya, menyisihkan lengan bajunya, mengencangkan sarungnya, menjauhi para perempuannya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, menjauhi para istrinya. Betul-betul memanfaatkan terutama malam-malam Ramadan yang terakhir untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Jihadnya ditingkatkan. Jihadun bin nahari bisyam, di siang hari dengan syam, jihad bil laili fil laili bil qiyam. Diingatkan barakallahu fikum sehingga semakin lama semakin kencang, semakin deras, semakin banyak sampai pada ujung Ramadan dengan harapan mendapatkan taqwa Allah la'allakum tattaqun. Yang kedua menggapai maghfirah min Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Selesai Ramadan dalam kondisi dosa terhapus, meningkat takwa min Allah Jalla wa Ala, lahir kembali sebagai mukmin yang muttaqi, yang saleh, yang bertakwa, yang tinggi iman dan takwanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan jangan lupa banyak mohon taufik, hidayah min Allah Jalla wa Ala, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga dikasih kemudahan untuk bisa mengerjakan poin-poin di atas yang lainnya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu? Ada ya untuk jawab pertanyaannya ya kan. Sisanya tausiah ba'da tarawih yang kuat. Mau tanya Ustadz, istri saya ikut KB Ustadz. Tapi saya ikut KB haid nggak teratur. Terkadang kalau haid tidak normal. Kadang haid sampai 1 bulan. Kadang tidak haid sampai 1 bulan. Namun normalnya haid hanya 2 minggu saja. Bagaimana puasanya? Karena nggak boleh sampai 1 bulan. Puasa atau tidak? Ini antara dampak negatif KB. Barakallahu fikum. KB itu kalau dengan tujuan untuk membatasi keturunan, tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau untuk mengatur, bukan mengatur diperbolehkan. Apalagi kalau ada masalah pada rahimnya dan segala macamnya, bahkan mungkin diwajibkan. Dan cari dari KB yang ada ini KB yang betul-betul sesuai dengan medisnya. Ada enggak, Pak?
Hah? Durung kurang 2 menit. Adzan toh? Ya wis selebihnya nanti habis tarawih insyaallah ya. Wa naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Khanafitina azakumullah. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi sore. Yang pertama terkait dengan jawaban pertanyaan. Untuk soal yang diajukan, tadi saya menyampaikan untuk KB, apabila diniatkan untuk membatasi keturunan, maka hukumnya haram. Dalam Islam enggak diperbolehkan itu. Rasul menganjurkan umatnya untuk menikahi wanita yang wadudun walud, penyayang keluarga dan banyak anak. Juga Nabi kita Muhammad SAW berbangga dengan jumlah banyak pengikutnya di hadapan umat-umat yang qiyamah nanti. Adapun untuk dengan niatan mengatur kehamilan, apalagi ada penyakit pada sang wanita, maka diperbolehkan bahkan mungkin wajib. Namun untuk terkait dengan KB-nya, tanyakan kepada pihak medis mana yang paling aman untuk wanita tersebut. Taib, diterangkan tadi di antara efek KB, haid nggak teratur. Kaidahnya yang penting dipahami oleh para wanita adalah al-ibratu biwujudid dam. Ini kaidah penting yang wajib dipahami oleh para muslimah terkait dengan haid. Yang mu'tabar yang dianggap adalah adanya darah. Kalau yang keluar dari darah haid dengan sifat darah haid yang ma'ruf, maka dikatakan haid. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 5 hari, mungkin 2 pekan, bahkan mungkin sebulan, maka dianggap haid. Kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, karena nggak teratur. Selama yang keluar adalah darah haid yang ma'ruf, maka dihukumi haid. Difahami ya? Dia mungkin nggak haid selama sebulan, ya nggak haid. Begitu dia bulan berikutnya dia keluar darahnya dan itu merupakan darah haid, maka dihukumi haid. Dipahami ya? Sampai dipastikan ternyata ada yang mengatakan 3 bulan berturut-turut. Dia mengeluarkan darah yang enggak biasa sampai 3 bulan berturut-turut dikatakan darah istihadah. Ala kulli hal jangan bingung. Jadi yang mu'tabar adanya darah tadi. Barakallahu fikum. Taib, terkait dengan masalah materi mau saya tambahkan ialah konsep ibadah di bulan Ramadan dan bahkan secara umum dalam kehidupan kita adalah semakin meningkatkan ibadah kita ketika Ramadan semakin berakhir. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis yang kita bawakan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak berderma, yang paling banyak amal kebajikannya. Dan lebih banyak lagi amal kebajikannya ketika Ramadan. Itu menggambarkan beliau sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, mengerjakan amal kebajikan, berderma, berbuat baik, sepanjang hayat. Puncaknya ketika Ramadan. Dan lebih puncak lagi ketika memasuki 10 hari yang terakhir. Puncaknya ketika malam Qadar. Itu konsep ubudiyah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga terkait dengan Ramadan secara khusus semakin berlalunya Ramadan bukan semakin melemah semangatnya. Bukan semakin dikurangi ibadahnya. Tapi semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh. Dan semakin ditambah ibadah dia. Secara kualitasnya dan juga kuantitasnya. Barakallahu fikum. Untuk 10 hari terakhir Ramadan,
Dijelaskan oleh para ulama untuk 10 hari terakhir Ramadan yang afdal malam-malamnya. Dikatakan sebagai afdalul layali fis sanah, malam-malam yang paling utama dalam setahun. Untuk malam yang paling afdal malam-malam 10 terakhir Ramadan. Untuk hari ayyam, itu hari-hari yang paling afdal adalah ayyamul ashr. 10 hari pertama Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika masuk 10 hari yang terakhir, lebih diingatkan amal ibadahnya, lebih bersungguh-sungguh, dan yang dikerjakan Rasul yang pertama adalah ihya'ul lailah, menghidupkan malam dengan ibadah, iqadul ahli, membangunkan keluarga, anak istri untuk supaya menghidupkan malam dengan ibadah, al-jid wal ijtihad, semakin sungguh-sungguh ibadahnya. Dikatakan jadda wa syaddal mi'zar, beliau sungguh-sungguh dan fokus dan mengencangkan sarungnya. Dan yang berikutnya i'tizalun nisa, menyingkir, menjauh dari para istri di malam-malam itu untuk fokus beribadah. Barakallahu fikum. Dan puncaknya pada malam Qadar. Di antara ikon Ramadan adalah i'tikaf. Yang paling afdal i'tikaf 10 hari terakhir. Dan bisa i'tikaf kapanpun waktunya. Dan dianjurkan untuk Ramadan yang nggak punya waktu selama 10 hari full, maka i'tikaf di malam hari. Masuk masjid di malam hari dengan i'tikaf sampai subuh, dia bisa pulang kembali. Barakallahu fikum. Atau meskipun sesaat tinggal di masjid jami' dengan i'tikaf dan dia pulang setelah itu. Barakallahu fikum. Adapun konsep ibadah beliau di luar Ramadan sepanjang kehidupan beliau ialah meningkatkan amal kebajikan, amal ibadah ketika waktu atau usia bertambah. Bertambah dari sini nominal bertambah. Tapi secara hidup di dunia semakin habis, semakin menipis, semakin sedikit. Semakin tua, semakin semangat ibadahnya. Semakin bertambah usia, semakin semangat ibadahnya. Al-izdiyad bil khair wal ibadah fi awakhir umur. Dianjurkan sangat untuk menambah jumlah ibadah, kualitas ibadah di akhir-akhir usia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir." Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang dengan itu bisa ingat orang-orang mau ingat, dan bukankah telah datang pada kamu semua an-nadhir, memberi peringatan? Dijelaskan dalam tafsirnya pada ayat yang pertama, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku panjangkan umur kalian yang dengan itu bisa ingat orang mau ingat? Disebutkan ada ahli tafsir, yakni situna sanah. Ketika Allah Jalla wa'ala memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Ada yang mengatakan arba'una sanah, 40 tahun. Ada yang mengatakan thamaniya ashrah, 18 tahun. Ada yang mengatakan al-bulugh, usia balik. Maknanya adalah ketika orang itu mencapai usia tadi, usia balik ala qaul, maka tidak ada uzur bagi dia nggak ibadah. Nggak ada uzur bagi dia berbuat dosa, akan dihukum. Atau menginjak usia 18 tahun, atau 40 tahun, atau 60 tahun. Dan yang rajih 60 tahun dengan hadis. Disebutkan dalam hadis, Rasul mengatakan dalam sabdanya, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila 60 sanah. Allah tidak ngasih uzur lagi bagi seseorang yang Allah tangguhkan ajalnya sampai mencapai usia 60 tahun. Maknanya ketika seorang insan, seorang hamba, seorang muslim, seorang muslimah telah mencapai usia 60 tahun, nggak ada lagi uzur. Dia nggak ibadah, dihukum. Dia mengerjakan dosa, dihukum. Sudah cukup lama umurnya, udah panjang umurnya, yang dengan itu dia bisa ingat. Ingat Allah Jalla wa'ala, yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Hati-hati. Ini menunjukkan semakin tua, semakin bertambah usia, harus semakin banyak ibadahnya. Fokus ibadahnya. Dahulu,
orang-orang Madinah, Ahlul Madinah ketika mencapai usia 40 tahun, tafarruq ibadah. Dia sibuk fokus ibadah. Tidak memikirkan yang lain. Nggak ada syughul, nggak ada kerja, nggak ada apa. Fokus ibadah. Kata-kata waja'akumun nadhir, bukan kata datang kepada kamu pemberi peringatan. Jumhur mengatakan an-nadhir huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah datang, telah diutus kepada kita dan telah berlalu 1446 Hijriah yang lalu. Artinya telah datang kepada beliau, kepada kita semua, Nabi kita Muhammad SAW. Datangnya Rasul itu sebagai pemberi peringatan, sebagai iqamatul hujjah. Nggak ada lagi alasan bagi Anda untuk nggak ibadah. Nggak ada lagi alasan untuk menerjang larangan agama. Rasul telah diutus dan telah berlalu. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, nadhir al-lihyah, syaibah fil lihyah wa fil ra's. Uban yang di jenggotmu, yang di kepala kamu. Ini memberi peringatan. Ketika muncul uban di kepalamu, di rambut kepalamu, di jenggotmu, pertanda sudah datang peringatan kepada Anda. Waktunya fokus ibadah. Waktunya untuk menambah semangat dan mengkarang ibadah. Dan tidak ada lagi uzur. Sudah ada jenggotnya. Sudah ada uban dalam jenggotnya. Sudah ada uban di rambutnya. Sudah cukup usia Anda untuk ingat. Barakallahu fikum. Ini konsepnya. Semangat ibadah. Ibadah. Semakin tambah usia, semakin tambah ibadahnya. Semakin tua, semakin semangat ibadahnya, semakin bertambah ibadahnya. Ini secara umum ya ikhwan. Dan ketika masuk Ramadan, ditingkatkan lagi pada puncak semangat ibadah. Barakallahu fikum, dengan harapan mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik yang bagi kita semua, diberi kemudahan, diberi taufik, bisa memperbanyak amal ibadah di Ramadan ini dan di usia kita, di hayat kita, terutama di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, jangan lupa ikhwan, yang namanya Ramadan tidak hanya diisi dengan amal soleh, tapi juga harus meninggalkan larangan-larangan agama. Yang namanya puasa bukan semata-mata meninggalkan syahwat, makan dan minum, tapi namanya hakikatus siyam, puasa yang sebenarnya adalah meninggalkan larangan agama. Keharaman tinggalkan, ma'asi tinggalkan, terutama hal-hal yang bodoh, tindakan-tindakan bodoh, tindakan-tindakan dusta, tindakan dosa, tinggalkan. Sehingga hati-hati ghibah, hati-hati namimah, hati-hati yang saya mencela muslim, mencaci maki orang lain, menyatakan kehormatan mereka, atau tindakan-tindakan dosa yang lainnya. Percuma dia beramal, dia mengerjakan amal kebajikan, dia berinfak, dia bersedekah, tapi ribahnya lanjut, namimahnya lanjut, caci makinya lanjut, menjatuhkan kehormatan orang lain lanjut, dosanya lanjut, percuma. Rasul mengatakan dalam hadis, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi wal jahla, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan dosa, amal-amal dusta dan amal-amal dosa, wal jahla bihi, dan tidak bisa meninggalkan amal-amal bodoh, tindakan kebodohan, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah nggak butuh, dia nggak makan, dia nggak minum. Sehingga bukan semata-mata beramal soleh, tapi ingat, tinggalkan semua al-ma'asi wa dzunub, perkara-perkara yang mungkar, terutama yang terkait dengan interaksi antara sesama. Barakallahu fikum. Sehingga diisi dengan 2 poin. Amal ibadah, amal kebajikan, tinggalkan semua larangan agama. Barakallahu fikum. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lihat pertanyaan diajukan di sini. Mau tanya Ustadz, ketika saat Ramadan lebih baik yang mana? Fokus ibadah full atau mencari nafkah kayak biasanya, dikarenakan tanggung jawab yang cukup besar pada keluarga. Yang saya gambarkan tadi keadaan di zaman para salaf. Dulu para salaf
yang kaya-kaya, yang punya harta benda, mereka yang punya tijarah, yang punya syughul, kerjanya 10 bulan, maksimal 11 bulan. Rajab habis, masuk Syaban selesai. Syaban, Ramadan, full ibadah. Ada yang 11 bulan, sampai akhir Syaban. Masuk Ramadan, full ibadah. Betul syughulnya. Yang kaya-kaya infak, sedekah, memberi makan sahur, memberi makan iftar, memberi makan orang puasa, ngasih zakat mal, infak mal, ngasih berbagai macam infak yang ada. Sehingga yang miskin-miskin tidak mikiri kerja. Semuanya full fokus ibadah. Barakallahu fikum. Dipahami nggih? Itu di zaman para salaf. Menjelaskan kondisinya para salaf. Seharusnya kita sekarang ini niru para salaf. Tapi realnya di zaman sekarang ini, apa realnya? Ya susah mengharapkan keadaan seperti itu. Banyak yang berinfak, banyak yang zakat mal, cuman lebih banyak yang membutuhkan gitu ya. Jadi nggak sinkron. Kalau antum mengharapkan dana mau full ibadah, nggak usah kerja, nggak usah syughul, insya Allah banyak investasi sedekah. Nah, banyak itu bakal kelaparan tuh nanti. Di sebagian tempat mungkin, ya kayak misalkan di Madinah, itu makan sahur, makan buka melimpah. Barakallahu fikum. Di Mekah tahun-tahun terakhir ini kekurangan terus ya. Banyak yang ngasih, tapi kekurangan terus. Kekurangan terus. Kita udah standby, nggak ngarep-ngarep sih, udah bawa sangu gitu. Sebelah kiri sana bagi-bagi. Semeter sebelum kita udah habis. Sebelah kanan bagi-bagi. 2 meter udah royoan sebelah sana, nggak salah di sebelah kita. Depan bagi-bagi, belakang bagi-bagi. Yang namanya kita nggak ada yang ngasih. Ya nggak harap-harap sih, cuman terlalu banyak jamaahnya yang infak minim sehingga kurang. Kalau Madinah terpenuhi. Di sana, di Indonesia, ada tempat yang seperti ini? Lokasi mana kek, wilayah mana kek, desa mana kek, ada yang seperti ini? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Hayar insyaallah. Maka kita harus realistis ya ikhwan. Berarti kita punya tanggung jawab besar terkait dengan keluarga, tetap mencari maisha. Tapi ingat, jangan habiskan waktu untuk mencari maisha. Ini Ramadan. Lain dengan waktu-waktu yang biasanya. Untuk mencari maisha seperlunya, secukupnya ya kawan. Selebihnya fokus ibadah. Waktu-waktu dipakai untuk ibadah. Sebelum kerja subuh, gunakan untuk banyak berzikir, zikir pagi, baca Quran, sampai syuruk selesai, persiapan untuk bekerja, pergi bekerja, ada kesempatan zuhur, dimanfaatkan untuk ibadah, baca Quran dan juga yang lainnya, pulang kerja, ibadah lagi, tarawehnya, sehingga berjuang, jihad, siang, jihad malam. Niatkan lillahi ta'ala menafkahi anggota keluarga, nafkah yang paling baik, sehingga berjihad, mencari nafkah, juga puasa, juga ibadah, dan jihad, beribadah di malam harinya dengan qiyam Ramadan. Digabungkan. Jangan seperti yang digambarkan dari sebagian ulama kita. Syekh Shalih Fauzan memberikan gambaran sebagian orang, kalau Ramadan itu bahagianya luar biasa. Senangnya pol. Ya, datang Ramadan, farhan, mia fil mia. Senang pol, berharap Ramadan terus panjang tahun. Kenapa? Kenapa? Babnya dagangan. Seneng karena Ramadan Masya Allah, laris manis dagangannya. Kurma bablas. 1 kontainer lewat, 2 kontainer lewat, 3 lewat, 4 lewat. Sarung, ya Allah, semuanya brul. Apa kata ya Rasul? Per pekan. Ya. Sehingga waktunya fokus hanya untuk itu. Senengnya hanya masalah bab lapak, niaga dagangan. Orang pada bondong-bondong ke masjid jamaah subuh, jamaah zuhur, jamaah asar, masih di lapaknya sana itu. Orang sibuk membuka Al-Quranul Karim, membuka mushaf, Masya Allah. Satu persatu dibaca supaya yang hatam. Ini buka nota, buka catatan, buka utang piro, segala macamnya. Semua orang sibuk datang salat tarawih. Dia sudah lelah dan capek tidur.
Ditambah sama para ulama atau yang bagi. Ini yang ditanbih oleh para ulama kita barakallahu fikum. Sehingga bekerja normal, tapi jangan lupa waktu dimanfaatkan betul untuk ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ini Ramadan, lain dengan yang lainnya barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ada mafhum. Saat ada udzur sakit, saya sholat maghrib, isya, tarawih di rumah Ustaz. Allah yahdur insyaallah. Bacaan sir atau jahar? Hukum asal ya kan, salat sir baca sir, jahar baca jahar. Cuman jaharnya tidak sekeras ketika berjamaah. Jadi antum lafalkan baca antum yang antum perdengarkan itu antum sendiri. Dipahami ya? Nah, dibaca disuarakan tapi tidak sekeras bacaan sang imam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai yang diharapkan. Ada yang lain? Ada yang lain? Monggo. Jamaah lagi. Salat apa namanya? Prinsipnya adalah witirnya cuma sekali. Rasul mengatakan dalam hadis, la witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. Dipahami ya? Kalau antum punya niatan, misalkan di awal malam ada yang mengadakan, di akhir ada yang mengadakan, antum kepingin ikut dua-duanya. Antum di awal malam ikut witir, ikut taraweh, ila witir. Dia ikut witir, nanti tengah malam atau di akhir malam ikut lagi sama mereka dengan witirnya. Witir di bagian akhir. Atau antum ikut dari mulai awal sampai akhir witir. Sudah tutup witir. Nanti akhir malam ada lagi yang mengadakan, antum ikut dengan tambah witir. Paham? Dengan tambah witir. Ini menunjukkan apa ya, Pak? Salat malam tidak terbatas dengan 11 rakaat atau 13 rakaat. Tuh kok diem. Mau denger? Nah, itu dia. Jadi antum sulas iki, kalau sulas. Terus dalikur piye? Bid'ah iki. Lah antum mugi mulai mana bengi-bengi. Iku piro jumlahe? Awal 11, bengine piro? 10. Pengino? 21. Dari mengatakan bid'ah, tapi jawabannya hadza afdal, hadza yajuz. Ini boleh, yang ini afdal. Dipahami nggih? Barakallahu fikum. Gimana Budi? Penasaran? Monggo. Ya. Al-Fatihah itu rukun sholat. Wajib dibaca bagi orang yang sholat sendirian. Ini sepakat. Baik sholat sendirian, sunnah atau wajib, jahar atau sir. Yang kedua, wajib dibaca oleh imam. Atau wadih. Wajib dibaca oleh semuanya, imam dan makmum pada sir. Zuhur, asar. Rakaat ketiga maghrib, ketiga dan keempat isya. Yang sir semuanya wajib membaca. Masih ini paham? Yang jadi pembahasan ulama adalah ketika jahriyah. Subuh, 2 rakaat pertama maghrib sama isya. Imam wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan makmum? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan ikut membaca, ada yang mengatakan bacaan imam, bacaan makmum. Ini aja letak khilafnya di sini. Ya monggo, jangan pilih yang mana. Sama-sama ada argumentasi yang cukup kuat di kalangan para ulama dalam bab ini. Kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat yang mengatakan ikut. Bacaan imam, bacaan makmum dikecualikan Al-Fatihah.
Saya pribadi, saya nggak memaksa antum untuk ikut dengan pendapat saya. Ada dua pendapat, silakan antum amalkan yang antum yakini mantap secara argumentasinya. Barakallahu fikum. Bagi yang membaca, bacaannya ketika imam selesai Al-Fatihah, dia baca surat, antum baca Al-Fatihah. Yang kedua, antum ikuti bacaan imam. Dia baca, antum diikuti bacaannya. Yang ketiga, setelah dia membaca satu ayat, antum ikuti. Dan dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Di tiga tempat ini. Difahami ke? Bagi yang mengatakan bacaan ini membaca makmum ya selesai, dia diam aja. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Ini letak khilafnya para ulama di sini saja. Di selain ini semuanya membaca. Toleransi, Pak, santai aja. Antum merasa yakin terus bacaan imam, ya monggo, antum ikuti bacaan imam. Tapi yang konsisten dalam berpendapat. Kalau pendapat yang baca ya waca untuk menang to'ai dibaca. Ya apa? Oke. Okay. Imam ikut yang pendapat bacaan imam. Jadi ketika dia masuk sudah surat, dia tidak mendapati bacaan apa-apa. Jadi tidak baca. Itu pembahasan yang lainnya lagi. Jadi pendapat sebagian madhab Al-Hanafi dan juga yang lainnya mengatakan ada beberapa kondisi di mana Al-Fatihah itu menjadi gugur. Yang pertama, ketika antum membaca Al-Fatihah, misalkan di sir atau antum punya pendapat membaca Al-Fatihah juga. Antum baca Al-Fatihah, belum selesai Al-Fatihahnya antum. Imam sudah ruku. Difahami ya? Mungkin enggak? Ya mungkin aja antum bacaannya Masya Allah, dengan penghayatan, imamnya banter. Antum sih iya kena budu wa iya karena saya Allahu Akbar dia. Gugur ke Al-Fatihah, antum ikuti imam. Antum enggak ngulang lagi. Atau yang kedua tadi, antum baru masuk ke dalam shaf, kemudian antum membaca Al-Fatihah, belum selesai imam sudah ruku. Dia membaca surat, antum baca Al-Fatihah, belum selesai, dia ruku, gugur, langsung ikuti. Ada beberapa kondisi yang mereka sebutkan Al-Fatihah menjadi gugur karena itu. Yang ini diantaranya, barakallahu fikum. Jadi dia masuk sudah lewat Al-Fatihah imam, dia baca surat, dia masuk Allahu Akbar. Udah Allah Akbar diam doa, enggak usah baca apa-apa. Pendapatnya antum bacain makmum. Selesai. Kalau atau pendapatnya baca Al-Fatihah, antum masuk langsung baca Al-Fatihah. Imam baca surat. Dipahami? Iki bab poso jadi bab salat iki akhir iki. Yo. Terlalu cepat. Jadi dhobitnya, kaidahnya adalah kalau antum masih memungkinkan ikut dengan imam meskipun dengan membaca yang wajib saja sah. Misal antum Al-Fatihah, nyanda Al-Fatihahnya, ikut ruku. Pas dia ruku, antum bisa membaca satu kali bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim, Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Karena yang pertama itu wajib. 2, 3 hukumnya sunnah. Jadi ketika antum masih memungkinkan ngejar yang wajib saja, maka sah. Ini wajib ini gak kecanda, gak nutut, enggak sah. Antum harus ngulangin lagi. Ya, zuhur barunya kena but Allahu Akbar, baru mau sujud Allahu Akbar lagi, terus bisa baca belas, gak sah. Langsung antum ulangi lagi. Ngerti apa ya? Itu dhobitnya, ingat baik-baik. Wes. Lagi gorok ngopi lagi. Enggak tak ngopi ini. Aku ngopi lah. Apa ya?
Ikat mangi sore mangi. Monggo. Misal gini, misal kita harusnya tadi mau ikut 2 jamaah tarawih. Misal di jamaah pertama ketika witir kan witirnya hanya 1 kali ya dalam 1 malam. Misal ketika imam witir kita niatnya salat tarawih. Jadi misal imamnya 1 kali witir kita bangun lagi habis imam salam. Itu apa gimana? Ya nggak masalah kalau antum niatkan nggak witir saat itu, nanti witir pas di bagian akhir, nggak masalah. Antum imamnya witir, antum naik lagi sekali lagi untuk menggenapkan rakaat, nggak masalah. Atau antum berhenti sebelum dia witir. Misalnya 10 rakaat, salam sudah antum mundur, dia witir 1 rakaat, antum nggak ikut witirnya. Teruskan nanti di akhir malam. Nggak ya? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Pun? Sampun? Cekap? Sama sekali beling aneh.